Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali berjumpa dalam ibadah online Jemaat Kekraso. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Dan kita mempersembahkan yang terbaik dengan berbakti dan memuliakan nama Dia. Kita mau angkat pujian, Tuhan hadir di bait sucinya. Kita mengundang Dia ada bersama dengan kita dan hadir dalam ibadah kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kita rasakan ada hadiratnya bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Anak domba yang dikorbankan. Anak domba yang dikorbankan. Dia layak menerima segala pujian, hormat, syukur kita. Nyanyi haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan buat berkat kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah kami ya Tuhan. Mari berkaryalah Engkau Roh Kudus ada bagi kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kami. Mengurapi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami. Engkau sertai dari awal sampai akhir. Ibadah kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Hanya nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Ampuni layakan kami datang di hadirat-Mu yang kudus, sehingga kami berlayak memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap memuji memuliakan Engkau lewat puji-pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan mulaikan pujian kita. Firman Tuhan berkata, kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kita. Dan kita akan menjadi saksinya. Ku diberi kuasa. Kita angkat pujian itu. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Kalahkan musuh menaklukkan musuh di bawah kaki di kita. bawah kakiku. Kita pakai kuasa yang dari Pakai Haleluya. kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau. Terpujilah Haleluya. Engkau Raja segala Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yang takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia akan tergoyahkan. Haleluya. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Haleluya. Dia maha kuasa. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin Tuhan. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan Oh haleluya. namanya.
yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Panjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah Dia juru selamat, Dia penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama Sekali lagi, Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. 3 kali haleluya. 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 Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, menjadi doa kita agar Tuhan memberikan pada kita hati yang baru, hati yang dari daging, hati yang taat dan mau menurut segala bimbingan Allah Roh Kudus. Menjadi doa kita agar Dia tidak mengambil rohnya daripada kita, bahkan Dia mau tinggal di dalam hati kita. Haleluya. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Beriku hati baru ya Allah. Haleluya. Beriku hati baru ya Allah, Bangkitkan rohmu di dalam kami Tuhan. Haleluya. Oh amin Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku.
Jangan ambil rohmu dariku. Tanpa rohnya kita akan tersesat, dan tanpa rohnya kita akan jatuh. Tapi dengan Dia bersama dengan kita, segala perkara dapat kita lalui di dalam Dia yang beserta dengan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Saya jemput kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari siapkan hati, tanah hati kita yang terbaik buat ditaburi dengan firman Tuhan. Kita angkat pujian, betapa rindu hatiku diam di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Betapa rindu hatiku, betapa rindu hatiku untuk diam di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Engkau yang sudah menebus hidup kami, Tuhan. Haleluya. Dengan darah yang mahal, yang mulia. Dan sekarang kami dapat layak untuk memuliakan, memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya. Ku angkat hati, Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah
Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu nyata kami alami sampai saat ini. Kami bisa berbakti kepada Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Dan saatnya kami rindu, kami menerima kebenaran firman Tuhan, yang adalah kekuatan bagi rohani kami, untuk kami tetap kuat di dalam segala perkara. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan ya Tuhan, karena dalam pimpinan urapan Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami semua siap mendengarkannya. Misalkan pelayanan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya dengan herannya. Kami rindukan jamahan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan, kami terima dengan percaya dan siap melakukannya. Dan kami yakini disitulah terletak berkat-berkat bagi kami setiap umat-Mu. Ini doa syukur kami ya Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk pembacaan firman Allah pada saat ini, saya ajak kita semua membuka Alkitab kita ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dan kita akan membaca ayat yang ke-4 dan 5. Kisah Para Rasul pertama ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam pertemuannya dengan murid-murid untuk terakhir kali, Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya kepada mereka agar mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Di Yerusalem, murid-murid harus tetap tinggal dan menantikan janji Bapa. Inilah suatu janji yang dalam bahasa Inggris dipakai kata great promise to the believers. Suatu janji yang besar untuk orang-orang percaya. Jadi mereka harus tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji ini.
janji yang besar. Dan kita tahu bersama, janji itu adalah janji untuk mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi janji yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka adalah janji untuk mereka memperoleh kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa itulah yang sangat mereka perlukan. Dan kuasa ini juga yang kita perlukan, kita orang-orang percaya yang hidup di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Kuasa inilah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kuasa ini diperlukan oleh murid-murid untuk memampukan mereka dalam pelayanan yang mereka harus lakukan setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga. Yesus tahu bahwa tanpa kuasa ini, murid-murid tidak akan mampu untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Tanpa kuasa ini, murid-murid tidak akan memiliki kesanggupan. Murid-murid tidak akan memiliki kekuatan untuk menjadi saksi dan menyaksikan tentang Yesus. Tanpa kuasa ini mereka tidak mempunyai kekuatan untuk memberitakan firman Allah kepada orang lain. Tetapi dengan kekuatan ini, maka murid-murid akan memiliki kekuatan, keberanian, dan kesanggupan untuk membawa orang kepada Kristus. Dengan kekuatan kuasa ini, murid-murid mendapatkan kekuatan, mendapatkan kuasa untuk membawa orang-orang yang belum terima Kristus sebagai juru selamat, membawa mereka kepada keselamatan. Terima Yesus sebagai juru selamat. Jadi kuasa inilah suatu kuasa yang disebut supernatural power, ya. Kuasa dari Allah yang dapat bekerja dalam hati seseorang untuk bisa yang tadinya menolak Yesus kemudian bersedia membuka hati untuk dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi untuk seorang dapat memberitakan Injil, untuk seorang mempunyai keberanian untuk bersaksi, murid-murid diminta untuk tinggal di Yerusalem sampai mereka penuh dengan kuasa ini, sehingga mereka mempunyai keberanian untuk bersaksi. Dan kuasa ini bukan hanya untuk murid-murid, untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi kuasa ini, kuasa Roh Kudus ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tentu ada yang bertanya, untuk apa? Untuk apa kuasa itu? Kita buka bersama di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Saya baca dari mulai ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kuasa ini berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, jadi jelas kuasa ini adalah kuasa yang kita perlukan. Di sini dikatakan untuk luput dari hawa nafsu dunia dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kuasa ini adalah kuasa yang memampukan kita, orang-orang percaya, untuk memperoleh kekuatan, untuk dapat mengalahkan, untuk luput, ya, Alkitab katakan luput dari nafsu duniawi yang membinasakan, yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Di dalam Efesus pasal 4, jadi kita perlu kuasa ini karena kuasa inilah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan nafsu duniawi yang dapat atau akan membawa kita kepada kebinasaan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kuasa ini kita perlukan agar kita dapat hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Roh Kudus di dalam kita memiliki kekuatan untuk memperbarui kehidupan kita, untuk memperbarui kerohanian kita, supaya kita tidak syarat dalam kehidupan duniawi ini. Supaya kita tidak syarat dikatakan oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi yang dapat menjadi jerat bagi kita. Ya. Dapat menjadi jerat. Artinya keinginan-keinginan itu yang menyenangkan tubuh itu kelihatannya menyenangkan. Tetapi sesungguhnya itu merupakan jerat bagi kita yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Jadi kita perlu kuasa itu untuk memberikan kekuatan supaya kita tidak terjerat, ya, tidak terpengaruh dengan kesenangan-kesenangan duniawi itu yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi bagi mereka yang menolak Yesus, mereka akan bertanggung jawab untuk kematian mereka sendiri. Artinya, kalau mereka menolak Yesus, juga menolak untuk hati mereka tidak terbuka untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga mereka membuka kehidupan, membuka hati mereka untuk hal-hal yang mencemarkan, ya. Kalau kita baca di ayat 19 sampai 21, berbagai macam kecemaran. Nah, untuk menangkal itu, untuk melawan hal-hal yang mencemarkan itu, dengan kekuatan sendiri kita tidak akan sanggup. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu kekuatan untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang mencemarkan tubuh. Kalau kita kembali ke dalam suratan 2 Petrus pertama di ayat 4, di sana dikatakan,
kuasa itu Roh Kudus. Roh Kudus harus ada dalam kita. Roh Kudus harus ada dalam kita supaya kita tetap hidup, kita tetap berjalan di dalam kekudusan. Supaya kita tetap hidup dalam kekudusan dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Inilah kekuatan yang kita perlu untuk kita tetap hidup kudus, untuk kita bisa luput dari hawa nafsu yang membinasakan. Tidak ada kekuatan lain, hanya dengan kekuatan Roh Kudus di dalam kita. Karena hidup yang mengikuti keinginan daging hanya akan membawa seseorang kepada kebinasaan. Dan kuasa Roh Kudus ini juga kita perlukan untuk kita dapat melepaskan segala keinginan-keinginan yang berlebihan. Keinginan-keinginan yang berlebihan ini menunjuk kepada sifat yang tamak. Sifat yang tamak ini hanya dapat dikalahkan kalau ada Roh Kudus dalam kita. Di dalam Keluaran pasal 20, kalau saudara baca Keluaran pasal 20 ayat 17 itu bicara mengenai keinginan seseorang untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah tamak. Untuk mengalahkan itu, untuk menekan itu, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kelihatannya simple. Untuk menekan rasa ingin memiliki sama seperti orang lain. Tetapi Alkitab katakan itu sesuatu yang tidak mudah untuk kita patahkan dengan kemampuan kita sendiri. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk melepaskan diri dari keinginan-keinginan yang berlebihan, ya, yang tamak. Dalam kitab Yeremia, kalau kita membaca kitab Yeremia pasal 6 ayat 13, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Di sini bicara mengenai apa? Tamak, greedy, rakus. Ingin mencari untung. Mencari untung tidak salah, tetapi greedy ini tingkatannya lebih dari sekedar mencari untung. Ada sifat rakus, semua mau diraup begitu. Waktu saya pelajari ayat ini, sifat greedy ini bukan hanya ada di kalangan awam gitu ya, atau di dalam anggota jemaat, tetapi juga sifat ini ada pada hamba-hamba Tuhan. Tentu kita akan bertanya, bagaimana greedy itu dalam seorang hamba Tuhan? Di situ di buku yang saya baca, di situ dikatakan greedy pada, kita bisa katakan seorang hamba Tuhan greedy, tamak, adalah jika dalam pemberitaan firman Allah, hamba Tuhan tersebut tidak berani memberikan teguran kepada jemaat
untuk hal-hal yang tidak benar yang terjadi atau terdapat di dalam jemaat. Jadi kalau di dalam jemaat, di antara anggota jemaat ada hal-hal yang tidak benar, maka hamba Tuhan harus berani memberikan teguran. Jika tidak, maka hamba Tuhan tersebut dianggap greedy, tamak. Itu kata firman Allah. Kitab Yeremia itu dikatakan nabi-nabi pada saat itu, ada nabi-nabi yang tidak berani memberitakan firman yang sifatnya menegur, memberikan teguran kepada mereka yang bersalah. Jika hamba Tuhan tidak berani memberikan teguran, maka dalam kitab Yeremia itu dikatakan, maka ibadah akan terasa kering. Kalau hamba Tuhan tidak berani memberikan teguran terhadap sesuatu yang salah di dalam jemaat, maka ibadah akan terasa kering. Karena itu Rasul Paulus memberikan peringatan kalau kita membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hamba Tuhan harus berani memberikan teguran apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam jemaat, dalam kehidupan jemaat. Rasul Paulus sampaikan di sini bahwa pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan harus dapat mengajar jemaat bagaimana mereka harus hidup. Hamba Tuhan harus mengajar kepada jemaat supaya mereka tidak hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi hamba Tuhan harus juga berani memberikan firman yang keras, harus berani juga menegur apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam di antara jemaat. Jika firman Allah dan Roh Kudus tidak ada dalam hati dan pikiran seseorang, maka hati orang tersebut hanya akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran untuk mencari kesenangan, mencari hal-hal yang bersifat materi, mencari kekuasaan, mencari posisi, mencari kehormatan, dan juga mencari ilah-ilah lain. Dan semua itu adalah apa yang dunia tawarkan, ya. Itulah semua yang keinginan-keinginan dan
keuntungan-keuntungan yang dapat membawa seseorang kepada kebinasaan. Nah, itulah yang kita harus tahu supaya hal-hal itu tidak ada di dalam jemaat. Jadi hamba Tuhan harus memberikan berani memberikan teguran supaya di dalam jemaat tidak greedy, ya. Orang-orang yang rakus begitu. Tapi semua tahu pada batas-batas tertentu. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Di dalam ayat 5 katakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Nah, karena itulah hamba Tuhan juga harus berani berbicara keras, bahkan memberikan teguran apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, baik kepada sesama hamba Tuhan, juga kepada anggota jemaat. Karena itulah kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Jangan kita hidup seperti orang bebal. Orang yang tidak bisa ditegur. Tapi kita mau mempunyai hati yang lembut, yang terbuka juga untuk menerima teguran. Kalau ada sesuatu yang memang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, biarlah kita juga mempunyai hati yang terbuka untuk menerima teguran. Supaya kita dapat berubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mintalah Roh Kudus agar menguasai hidup kita. Minta Roh Kudus untuk kuasai hati dan pikiran kita. Minta Roh Kudus untuk menguasai setiap langkah hidup kita. Minta Roh Kudus untuk menguasai bibir lidah kita, perkataan kita. Bukanlah perkataan yang melemahkan semangat orang, tetapi justru menjadi perkataan yang memberkati dan menguatkan. Karena itu di dalam Yesaya pasal 2 dikatakan, Yesaya pasal 2 ayat 5, hai kaum keturunan Yakub, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kita mau berjalan di dalam terang Tuhan, di dalam koridor sesuai dengan firman Allah, agar kita selalu kuat di dalam Tuhan, sekalipun banyak daya tarik dunia ini mau menjatuhkan, melemahkan iman kita. Tetapi kalau ada Roh Kudus dan firman di dalam kita, itulah memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan. Sekali Yesus, tetap Yesus.
Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saya undang kita semua tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan dan Allah Bapa kami yang dalam sorga, pada saat ini sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, mohon Tuhan kiranya Engkau mau melayakan kami, kuduskan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Supaya melalui perjamuan Tuhan ini, kami memperoleh berkat, kami memperoleh kekuatan, memperoleh kesembuhan, karena ada kuasa di dalam bilur-bilur-Mu, ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan kami, supaya kami memperoleh berkat pada perjamuan Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sebelum kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, saya akan bacakan ayat dari firman Allah. Setelah itu baru bersama-sama kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita makan dari tubuh Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai
Di akhir dari ibadah pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mohon kepadamu Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, agar Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kami. Kami perlu kekuatan dari Roh Kudus Tuhan selama kami hidup di dunia ini, supaya jangan sampai kami jatuh dan meninggalkan Engkau, dan akhirnya kami akan binasa, tetapi kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena itu biarlah juga tanamkan kerinduan di dalam kami, kerinduan untuk dipenuhkan dengan kuasa-Mu. Itulah kekuatan yang kami perlukan di hari-hari akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang setelah kami jalani, Kau sendiri akan terus beserta dengan kami, menyertai kami, memberikan kekuatan, berikan kesehatan kepada kami. Nama Tuhan dibesarkan dan bermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.